Waktu berlalu. Segera, bulan terbit lagi, dan sekarang hanya ada 1 hari yang tersisa. Bai Xiaochun telah mengisi semua tempat untuk pelindung daonya, dan tidak bisa berhenti berkomentar tentang manfaat dan kekurangan pergi ke sekte polaritas langit Dao Stari yang tidak dikenal. Pada hari terakhir, ia pergi mengunjungi Song Junwan dan Hou Xiaomei untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, yang merasa sangat sedih. Akhirnya, dia duduk bersila untuk melewati malam terakhir. Itu sekitar jam ketiga ketika Frigid Sek muncul di sebelahnya, tanpa kata atau suara untuk menyatakan kedatangannya. Dia membocorkan Bai Xiaochun, melihat di wajah, dan menghela nafas. Bai Xiaochun membuka matanya, menatap, lalu membuang muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaochun, kata Frigid Sek dengan suara kunonya, kamu akan pergi besok. Ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada kamu. Master Godwin, Crimson Soul dan aku telah mengambil keputusan penting. Menghadapi kenyataan bahwa Bai Xiaochun melihatnya, dia tersenyum dan duduk di sebelahnya. Aku tahu bahwa tujuan kamu dalam berlatih kultivasi adalah hidup selamanya. Masalahnya, kita semua ingin hidup selamanya. Itulah salah satu alasan mengapa kita semua bekerja keras dalam berkultivasi. Sayangnya, di jalan yang mengarah ke kehidupan selamanya, ada hal-hal lain yang muncul, hal-hal yang kadang-kadang bahkan lebih penting daripada tujuan akhir kita. Saat ini, kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku pikirkan, tapi pada saat kamu mencapai usia aku pikir kamu akan tahu. Alasan mengapa kami para pembudidaya dapat meningkatkan umur panjang kami adalah karena dasar budidaya kami. Dengan yayasan pendirian, kamu mendapatkan 100 tahun kehidupan tambahan. Dengan formasi inti, 500. Dan tahukah kamu bahwa para pembudidaya Nas Chansol menerima peningkatan, minimal 1000 tahun? Lakukan perhitungan sendiri. Jika kamu mencapai Nas Chansol, berapa lama kamu bisa hidup? Frigid Sek membocorkan Bai Xiaochun dengan penuh harap. Bai Xiaochun telah berencana untuk membicarakan Frigid Sek tidak peduli apa yang dia katakan. Terlepas dari seberapa besar ia memahami keputusan yang dibuat oleh sekte, itu tidak menyenangkan dari perasaan tertekan tentang situasi tersebut. Namun, untuk mendengar Frigid Sek mengangkat topik ini, topik yang menjadi fokus hidupnya, dan di mana semua harapannya berada, memastikan bahwa ia tidak dapat menahan diri dari melakukan perhitungan. Sangat sederhana. Setelah menyadari bahwa setelah mencapai Nas Chansol, ia akan dapat hidup selama 2000 tahun, mata Bai Xiaochun bersinar, dan jantungnya mulai bekerja. 2000 tahun. Gumamnya, suka. Dia mungkin bisa menolak untuk berpikir tentang tahap Nas Chansol jika dia tidak menghitung angka pasti yang terlibat. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah, dan keinginannya untuk mencapai Nas Chansol bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan lagi, itu minimal. Jika kamu menggunakan teknik dan metode khusus, atau obat-obatan roh tertentu, kamu dapat meningkatkan umur kamu beberapa kali lipat. Tentu saja, orang yang melakukan itu harus membayar mahal. Meskipun dasar budidaya mereka tidak terbatas dengan cara apapun, mereka pada akhirnya akan mati, tidak peduli apa yang terjadi. Orang seperti itu hidup lama, tapi tidak selamanya. Aku dalam situasi seperti itu. Frigid Sek menghela nafas dan membocorkan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun membalas. Apakah banyak orang melakukan itu? Iya nih. Tapi jangan lupa bahwa jalur yang dilalui para pembudidaya adalah jalur yang panjang dan berliku. Dari ki kondensasi ke pendirian yayasan, dari pendirian yayasan ke formasi inti, dari formasi inti ke Nas Chansol. Banyak orang dikeluarkan dari jalan sebelum mereka bisa jauh. Dari 100 pembudidaya ki kondensasi, 1 akan beruntung untuk mencapai yayasan pendirian. Tentu saja, itu menyisakan kita dengan banyak pembudidaya yayasan, tapi dari setiap 100 orang bisa mencapai formasi inti, jika mereka beruntung. Ketika datang ke Nas Chansol, ya bahkan jika Anda menghitung semua orang yang telah meninggal, divisi Stream Roh bahkan belum menghasilkan 10 dari mereka, bahkan akan kembali bertahun-tahun. Mengingat bahwa menurut kamu mencapai Nas Chansol itu sulit. Frigid Sek menghela nafas lagi sebelum melanjutkan. Ini pasti sulit. Prosesnya sangat menantang, untuk sedikitnya. Entah kamu berhasil dan menjadi Master Taois jiwa baru lahir, atau kamu gagal dan mati. Tentu saja, sekte di Middle Reaches memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi di antara para pembudidaya yang mencoba melangkah ke tahap Nas Chansol. Namun, itu tidak mengubah tingkat kesulitan bagi orang-orang yang terlibat. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Nas Chansol adalah tahap yang sulit untuk dicapai,
dan bahkan dengan Heaven Dao Gold Core-nya, dia hanya akan memiliki peluang keberhasilan yang sedikit lebih tinggi. Xiao Chun, meskipun menjadi sandera di sekte polaritas langit berbintang langit berarti kehilangan sedikit kebebasan dan kemandirian, sebenarnya adalah kamu memiliki peluang yang sangat langka. Testari Sky Dao Polaritas Sekte adalah sekte sumber sungai, bertanggung jawab untuk mengawasi semua sungai Heavenspan Timur. Energi spiritual di sana sangat kuat, jauh melampaui energi jangkauan tengah. Mereka memiliki segala macam teknik unik dan kemampuan ilahi, ditambah banyak jenis obat semangat yang fantastis. Setelah kamu sampai di sana, kamu dapat mengambil keuntungan dari semua kekuatan yang tersedia di sekte polaritas langit berbintang Starry Sky untuk meningkatkan peluang kamu mencapai tahap Naschen Soul. Frigid Sek perlahan mengangkat suaranya, menyebabkannya menggedor telinga Bai Xiao Chun. Bai Xiao Chun bisa mempelajari dalam suara Frigid Sek, dan bisa mengatakan bahwa dia tidak jujur dengan cara apapun. Memang benar bahwa dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai Naschen Soul di Starry Sky Dao Polarity Sek. Itu, bersama Heaven Dao Gold Core-nya, tidak akan memberinya kesempatan 100% untuk sukses. Namun, dia akan memiliki peluang 70% yang menakjubkan. Memikirkan masalah seperti itu, pergi ke Starry Sky Dao Polarity Sek bukan hal yang buruk sama sekali. Sebenarnya, itu adalah yang luar biasa ketika datang ke kultivasinya. Banyak perasaan negatif Bai Xiao Chun sudah hilang, dan matanya mulai bersinar terang. Jika kamu menjadi Naschen Soul digarap di sekte polaritas langit berbintang, kamu bahkan dapat bergabung dengan parlemen tetua mereka, dan akan mendapatkan tingkat kekuatan dan pengaruh yang relatif tinggi. Pada saat itu, bahkan menjadi sandera tidak masalah, dan tidak akan menjadi penghalang bagi kamu dengan cara apapun. Bahkan, status sandera kamu akan menjadi semacam tameng bagi kamu sebagai anggota parlemen dari para tetua. Lebih jauh lagi, jika kamu menjadi penggarap Naschen Soul di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte penangkal sungai. Setelah semua analisis yang diberikan oleh Frigid Sek, Bai Xiao Chun tidak bisa menahan napas panjang. Patriark, katanya pelan, aku pikir itu sangat sia-sia bagi kamu untuk menjadi seorang kultivator. Kamu harus pergi dan menjadi diplomat. Petik 2. Frigid Sek tertawa terbahak-bahak sebelum mengacak-acak rambut Bai Xiao Chun. Aku belum selesai. Berhentilah menyela. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Xiao Chun, seperti yayasan pembentukan dan formasi inti, ada 3 cara untuk memasuki tahap Naschen Soul. Yang pertama adalah yang paling sederhana, namun yang paling berbahaya karena tingkat kegagalan yang tinggi. Meskipun kamu dapat melakukan upaya beberapa kali dengan cara ini, setiap kegagalan menyebabkan panjang umur. Metode itu adalah menggunakan Naschen Soul Pills. Bai Xiao Chun mendengarkan dengan sangat cermat. Tidak ada informasi dalam catatan sekte tentang tahap Naschen Soul, jadi ini adalah pertama kali dia mendengar penjelasan seperti itu. Frigide kemungkinan kecil sebelum melanjutkan, metode itu mengarah ke Naschen Soul level, dengan kemungkinan menjadi rendah untuk dewa. Ini juga merupakan metode yang paling umum digunakan. Metode kedua adalah dengan menggunakan 5 elemen jiwa Heaven Beast. Yang disebut Soul Beast Soul adalah jiwa dari binatang dewa Deva yang mati. Semua jiwa seperti itu memiliki kekuatan 5 elemen, dan setiap pembudidaya yang masuk ke jiwa baru lahir dengan satu tidak hanya akan sangat kuat, mereka juga akan memiliki peluang bagus untuk menjadi dewa. Bai Xiao Chun terguncang, dan segera mengucapkan kata-kata, 5 elemen Soul Beast Soul ke memori. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mungkin untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir dengan jiwa binatang tingkat dewa. Lalu ada metode ketiga. Frigid Sek berhenti melihat, bersinar terang dengan penampilan dan dirinya. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajah. Bai Xiao Chun langsung mulai menjadi lebih aktif. Metode terakhir ini adalah legenda. Faktanya di alam Heavenspan, hanya 1 orang yang pernah melakukannya. Persyaratannya sangat ketat. Metode itu adalah dengan menggunakan 5 elemen jiwa dewa. Jiwa dewa adalah jiwa dari pengarap alam dewa yang mati. Salah satu sifat unik dari jiwa dewa adalah bahwa masing-masing mengandung kekuatan salah satu dari 5 elemen, baik logam, kayu, air, api, atau bumi. Untuk mencapai tahap Naschen Soul menggunakan metode ini membutuhkan 5 jiwa dewa yang berbeda. Siapapun yang berhasil menjadi benar-benar tak terkalahkan dalam tahap Naschen Soul. Bai Xiao Chun tersentak. 5 jiwa dewa. Baginya, rasanya hampir tak terbayangkan. Para deva sudah mulai langka. Bahkan di Middle Capai, saat ini hanya ada 3 dari mereka. Jika kamu menambahkan di sekte polaritas Starry Sky Dao, bahkan tidak akan ada 10.
Mempertimbangkan semua itu, menggunakan 5 unsur jiwa Deva hampir mendekati perkiraan. Frigid Sek menghela nafas. Dari zaman kuno sampai sekarang, jumlah dewa yang telah ada sangat terbatas, dan jiwa dari siapapun yang mati adalah barang langka dan berharga. Karena itu, kamu dapat melihat mengapa menggunakan metode 5 elemen Deva Souls untuk masuk ke Naschen Soul sangat sulit dibayangkan, dan dengan demikian, hal-hal legendaris. Bai Xiaochun menarik dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri. Patriark pernah bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang berhasil sekali. Siapa orang itu? Petik 2. Frigid Sek tidak merespons sewaktu-waktu. Melihat ke langit, dia berkata, surgawi. Surgawi. Bai Xiaochun terkejut. Dia adalah pembudidaya paling kuat di alam Heavenspan dan juga orang yang memerintah atas 4 sekte sumber sungai yang besar. Dia tinggal di pulau di tengah laut Heavenspan. Surgawi. Orang biasa seperti kita bahkan tidak bisa menyebut namanya. Jika kamu melakukannya, dia akan merasakannya, dan tidak ada yang mau melakukan itu. Itulah sebabnya orang memanggilnya surgawi. Frigid Sek menghela nafas lagi. Menurut legenda, dia mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao Gold Core, dan menggunakan metode 5 elemen jiwa dewa untuk mencapai Naschen Soul. Sepanjang waktu, dia berjalan di jalur surgawi 1. Kamu telah melakukan kontak dengan Wildlands, jadi kamu mungkin bisa membayangkan jenis posisi yang ditempati surgawi. 1. Dalam bahasa Cina, Deva, terdiri dari karakter untuk surga dan orang, disatukan, sehingga ketiga jalur ini memiliki surga di dalamnya. Bai Xiaochun terhuyung-huyung ketika dia berpikir kembali ke Wildlander tua yang dia ajak bicara melalui Chen Manyao. Hal-hal yang dikatakan tua lelaki itu sesuai dengan apa yang telah dia pelajari barusan, dan tiba-tiba, dia mengerti. Jika 4 cabang utama sungai Heavenspan dan sekte yang tumbuh di dekat mereka adalah pemerintahan feodal, maka surgawi ini adalah kaisar. Bai Xiaochun duduk diam di sana dengan Frigid Sek untuk waktu yang lama. Akhirnya, Frigid Sek bangkit berdiri dan berdiri tangan kanannya, yang di dalamnya adalah kacang kenari biru hijau. Dicari, kenari dibuat dari batu giok, dan di dalamnya ada jiwa yang tertidur. Itu sama sekali tidak memunculkan gejolak jiwa, dan bahkan, memeriksanya dengan akal ilahi tidak mengungkapkan fluktuasi sekecil apapun. Bai Xiaochun menatap kosong sewaktu-waktu. Apakah itu? Frigid Sek membocorkan kenari itu, lalu ke Bai Xiaochun, ekspresinya hidup dengan antisipasi. Xiaochun, layanan kamu ke Sekte Penangkal Sungai telah melampaui dan melampaui tugas. Fakta bahwa kamu adalah anggota Sekte Penangkal Sungai adalah berkat sejati. Sayangnya, kami terlalu kecil dan lemah sekarang, dan tidak dapat memberi kamu banyak bantuan. Namun, setelah membahas masalah dengan rekan-rekan Taois dari divisi lain, kami semua menyadari bahwa pantas untuk mengambil ini jiwa dewa dan memberikannya kepada kamu. Suara Frigid Sek bergema seperti guntur di telinga Bai Xiaochun, menyebabkan pikiran dan hati bergetar. Jiwa dewa. Mata Bai Xiaochun melebar. Jika dia tidak baru saja mendengar penjelasan Frigid Sek tentang kelangkaan 5 elemen jiwa Deva, dia tidak akan menganggap item ini layak tinggi. Tapi sekarang dia mengerti segalanya, diberkati oleh gelombang kejut. Tidak akan menjadi dugaan pembohong untuk berasumsi bahwa jiwa dewa ini adalah satu-satunya di seluruh sekte penangkal sungai. Bahkan mungkin tidak ada yang kedua di semua dunia budidaya timur capai tengah. Jiwa Deva adalah barang yang biasanya tidak dimiliki oleh sekte-sekte Middle Reaches. Itu hanya karena divisi Streamro dulu sekolah Frigid yang memilikinya. Ini, untuk pertama kalinya, Bai Xiaochun tidak meraih untuk mengambil harta yang ditawarkan. Itu sangat berharga sehingga dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Bagaimanapun juga, kami akan memberikan ini padamu, kata Frigid Sek sambil tersenyum. Kami baru menyerahkannya sedikit lebih awal. Jangan merasakan tekanan apapun. Setelah semua, mencapai tahap Naschen Soul melalui 5 elemen jiwa Deva adalah sesuatu yang legendaris, untuk sedikitnya. Pikirkan jiwa dewa jenis kayu ini sebagai arah untuk diikuti. Jika kamu tidak dapat mengumpulkan jiwa dewa lain, maka mungkin kamu dapat menemukan seseorang di sekte polaritas langit berbintang langit yang akan menukarkan kamu 5 elemen jiwa surgawi untuknya. Either way, kita sudah sejak lama mulai berpikir tentang bagaimana membuat jalanmu ke tahap Naschen Soul sejelas mungkin. Bai Xiaochun gemetar, dan bahkan kesulitan bernapas. Dia membocorkan Frigid Sek untuk waktu yang lama, lalu menggenggam tangan dan dalam-dalam. Terima kasih banyak Patriark. Sangat baik. Aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan, dan hampir fajar.
Aku akan menunggumu di aula besar di Gunung River Deviance bersama para patriark lainnya. Menepuk bahu Bai Xiaochun dengan semangat, dia berbalik untuk pergi. Untuk beberapa alasan, dia tampak sangat tua di bawah sinar bulan pucat. Bai Xiaochun dengan hati-hati menempatkan jiwa dewa ke dalam tasnya. Pikirannya saat ini dalam penelitian. Bukan saja dia merasa sangat ragu meninggalkan hal itu, dia juga sangat istimewa. Segera, fajar tiba, dan ketika sinar pertama menembus awan dan sekte penangkal sungai, memperlihatkan pemandangan pegunungan yang pinggiran dan sungai yang mengalir. Semuanya damai dan sunyi, dengan energi spiritual yang memenuhi seluruh area. Sekte penangkal sungai benar-benar tampak seperti surga celestial. Pandangan bisa dilihat dari mata Bai Xiaochun saat melihat pakaiannya dan menuju ke puncak gunung. Pada saat yang sama, Su Baokai dan Tuan Dewa Diviner mengumpulkan barang-barang mereka, keberanian mereka, dan menuju ke arah yang sama. Zhang Fati besar sangat bersemangat saat dia terbang ke udara, dan untuk Chen Manyao, dia menembak melalui udara fajar dalam seberkas cahaya berwarna-warni. Di suatu tempat di divisi aliran darah, sebuah gua abadi dibuka, dan Songke berjalan keluar. Wajahnya, tinjunya mengepal, giginya terkatup. Sial baginya, dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, jadi dia terbang ke udara dan menuju Gunung River Deviance. Selain mereka, pembudidaya lain dari sekte penangkal sungai mulai melangkah keluar dari gua abadi mereka. Berita telah menyebar selama beberapa hari terakhir, dan banyak orang tahu tentang masalah Sandera. Bahkan, jika itu tidak secara khusus melarang mengunjungi Bai Xiaochun untuk menyampaikan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, ia hampir tidak akan beristirahat. Pada saat ini, semua pembudidaya di seluruh sekte telah muncul. Selama 3 hari terakhir, mereka dilarang mengganggu Bai Xiaochun, tapi sekarang, mereka hanya harus menemuinya. Song Junwan dan Hou Xiaomei berada di tempat, keduanya tampak sangat sedih ketika mereka terbang menuju Mount River Deviance. Ketika Bai Xiaochun tiba di aula besar, dia melihat Frigid Sek dan pembudidaya Nas Chancel lainnya di sana menunggunya. Dia juga melihat bahwa dia bukan murid pertama yang tiba. Gong Sun Wan datang sedikit lebih awal, dan ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia sedikit tersenyum. Bai Xiaochun telah diberitahu sebelumnya bahwa Gong Sun Wan juga menjadi sandera. Untuk beberapa alasan, dia selalu menemukan ada sesuatu yang aneh tentangnya, meskipun dia tidak yakin apa. Ketika dia melihat dia di samping tanpa senyum ke wajah dan berjalan untuk berdiri dinya. Keanehannya, dia tidak memiliki pelindung dao. Terkejut dengan itu, ia bertanya, "Di mana pelindung dao kamu?" "Aku tidak butuh," sambil tersenyum. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali, dan hendak menanyakan lebih lanjut ketika Tuan Dewa Diviner dan Su Baokai tiba, diikuti oleh Fatih Zhang dan Chen Manyao. Yang terakhir adalah Songke yang berwajah pucat, yang mengenakan ekspresi sangat suram. Setelah tiba, dia sedikit-sedikit dan kemudian berdiri di Tuan Diviner, tampak agak kesal. Penanam berkumpul di luar gunung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bisa melihat Song Junwan dan Hou Xiaomei di tengah orang banyak, serta Hou Yunfei, Tert Fatihei, dan banyak wajah akrab lainnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menutupi ekspresi suram di wajah mereka. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa hidupnya benar-benar pahit. Kadang-kadang dia sepertinya selalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang. Itu seperti ini ketika meninggalkan desa, dan kembali ketika meninggalkan sekte Streamroh. Sekarang di sini dia berada di sekte penangkal sungai, dan itu adalah hal yang sama. Tepat ketika dia melakukan apakah akan membuat bicara pendek atau tidak biasanya, tekanan kuat tiba-tiba meledak keluar dari aula besar. Pada saat yang sama, pintu ke aula perlahan-lahan terbuka. Bocah itu muncul, mengenakan jubah merah, dengan memegang punggungnya. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, dia tampak lebih agung daripada surga dan bumi, yang tentu saja, karena energi yang mengguncangkan, yang menghancurkan bumi yang bergolak darinya. Saat tekanan Deva Realem memenuhi seluruh sekte penangkal sungai dengan diam-diam, bocah itu memandang Bai Xiaochun dan Gong Sun Wan lalu mengangguk sedikit. "Karena semua orang di sini, mari kita pergi." Dia memanfaatkan ke langit, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema keluar, seolah-olah langit itu sendiri sedang membangunkan langit. Kemudian, 2 tangan ilusi muncul, memecahkan lubang besar ke udara itu sendiri. Kemudian, raksasa setinggi 30.000 meter muncul untuk melayang di atas di udara. Raksasa itu memiliki tubuh kedagingan yang kuat, dan aura buas. Meskipun tidak cukup mengesankan seperti leluhurnya darah, itu masih pemandangan yang sangat mengejutkan.
Saat melayang di sana, gunung-gunung di bawah hampir seperti mainan yang bisa dipilih sesuka hati. Terengah-engah bisa terdengar di antara para pembudidaya sekte penangkal sungai, dan bahkan mata Bai Xiaochun melebar. Itu terutama setelah raksasa itu menengadah dan melolong, lalu ayak dan bersujud ke arah gunung River Defiance. "Tuan," katanya, suaranya memekan telinga saat meluncur ke segala arah. Bahkan ketika semua orang di sekte terguncang, bocah itu menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan penglihatan Bai Xiaochun dan semua orang di sekitarnya kabur. Tubuh mereka tiba-tiba dipenuhi dengan rasa sakit, dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa sedang membocorkan gunung River Defiance. Mereka semua sekarang di atas kepala raksasa. Untuk dapat memindahkan orang tanpa formasi mantra apapun sesuatu adalah yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya Nas Chancel dengan kesulitan besar. Namun, bocah lelaki ini telah melakukannya dengan mengibaskan lengan bajunya, seolah-olah itu tidak membutuhkan usaha apapun. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun diguncang sedemikian rupa oleh dewa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap rambut di kepala raksasa itu seperti pohon besar, membuat hampir seperti hutan. Su Baokai berteriak, dan wajah Big Fatih Zhang kehabisan darah. Master God Diviner gemetaran, dan bahkan Song Ke mulai sedikit terengah-engah. Chen Manyao mengambil langkah-langkah sedikit lebih baik, sedangkan Gong Sun Wan Er adalah satu-satunya yang tidak memiliki reaksi apapun. Bai Xiaochun, dia Isa kultivator kor emas sejati, jadi meskipun wajahnya sedikit memucat, dia berdiri di sana di tempat, membocorkan sekte penangkal sungai. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara keras, "Aku pergi tapi aku akan kembali." Bocah Deva Realem memandang Bai Xiaochun sambil tersenyum, lalu duduk bersila di salah satu rambut raksasa itu. Sesaat kemudian, raksasa itu bangkit, meraung, dan kembali ke lubang di udara, menghilang dalam sekejap. Satu-satunya hal yang tertinggal bagi pembudidaya sekte penangkal sungai untuk melihat adalah beberapa riak, dan gema suara Bai Xiaochun. Beyond the Middle Reaches adalah sungai Heavenspan Timur yang sebenarnya, luas dan megah, gitu megah sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Itu adalah area yang gitu luas di seluruh dunia budidaya Middle Reaches bahkan tidak bisa membandingkannya. Jika Anda mengikutinya cukup jauh, itu mencapai tempat di mana sungai mengalir keluar dari laut. Di lokasi itu ada air terjun yang gitu besar dan tak terbatas sehingga hampir tidak bisa dilukiskan. Itu gunung besar, dan gitu luas tidak mungkin untuk melihat ujung yang satu dari yang lain. Saat air mengalir, mereka berubah menjadi sungai Heavenspan Timur. Orang hanya bisa membayangkan apa yang ada di puncak air terjun itu, Laut Heavenspan. Energi spiritual di daerah itu gitu kuat sehingga deskripsinya juga gitu. Energi spiritual dari dunia budidaya Middle capai bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah lokasi markas sekte Starry Sky Dao Polarity Sect. Yang mengejutkan, markas itu bangkit dari kabut tak terbatas di dasar air terjun. Menjulang tinggi di atas air terjun itu sendiri adalah 7 pelangi, yang disusun menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, dan tertinggi, terdiri dari pelangi tunggal. Tingkat kedua memiliki 2 pelangi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Di bawah mereka adalah ketiga, terdiri dari 4 pelangi bertingkat berurutan turut. Menyadari besar air terjun itu sendiri, masuk akal bahwa pelangi itu bahkan lebih megah. Yang mengejutkan, ketujuh pelangi itu sebenarnya bagian dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Bahkan dari jarak, hampir tidak mungkin untuk melihat sosok tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terbang bolak-balik di udara, membuatnya sangat jelas ukuran besarnya itu. Selanjutnya, pelangi itu hanya bagian dari sekte. Lebih tinggi, di bagian paling atas air terjun, adalah kapal perang kuno yang sangat besar. Warnanya gelap gulita, dan memancarkan aura yang paling kuno. Ada sesuatu yang mengerikan itu, dan bahkan mungkin untuk melihat sosok hantu di dalam, mungkin kekuatan cadangan itu sendiri. Selain semua itu, ada 4 kota raksasa yang dibangun di tepi sungai Heavenspan, 2 di setiap sisi. Salah satu dari kota-kota itu saja lebih besar daripada salah satu dari 4 sekte besar Middle Reaches, dan jelas dapat menampung jutaan orang. Hanya dengan melihat sekte ini akan membuat orang benar-benar terguncang. Ini adalah sekte polaritas langit berbintang langit. Di dasar air terjun ada 4 kota besar. Menjulang di atas air terjun adalah 7 pelangi. Dan di belakang air terjun adalah Laut Heavenspan. Beberapa saat yang lalu, raksasa yang sangat besar itu baru saja keluar dari udara tipis untuk muncul agak jauh dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Bai Xiaochun ada di kepala raksasa itu, melihat sekte dan terengah-engah.
Ukuran itu saja sudah cukup untuk membuat berputar-putar. Kemudian, ketika dia semakin dekat, dia bisa merasakan energi spiritual semakin kuat, sehingga hampir tidak nyaman. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Semua orang juga terengah-engah. Wajah Tuan Dewa Diviner adalah topeng keraguan. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Rainbows pada dasarnya tidak material, tapi itulah yang dilakukan Starry Sky Dao Polarity Sect membangun markas mereka. Kamu benar, kata Chen Manyao, menjaga suaranya rendah. Pelangi tidak penting. Namun, para ahli di alam demigod dapat mengambil apa yang tidak material dan abadi. Lebih jauh lagi, 7 pelangi secara ketat dipisahkan oleh sistem peringkat. Dari bawah ke atas peringkat tersebut adalah Starry, Sky, Dao, Polarity, Mortal, Earth, Heaven. Lihat pelangi tertinggi. Itu surga. 2 berikutnya di bawahnya adalah bumi dan fana. 4 pelangi yang membentuk tingkat bawah adalah Starry, Sky, Dao, dan Polaritas. Kami dari Sekte Penangkal Sungai, tapi secara teknis kami dianggap sebagai pengadilan Sungai Sky. Oleh karena itu, tujuan akhir kami adalah pelangi kedua dari tingkat ketiga. Bai Xiaochun mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Chen Manyao menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Sekte Polaritas Langit Berbintang. 4 kota di tepi sungai itu tidak lebih dari sekte luar. Kamu lihat, sistem peringkat Starry Sky Dao Polarity Sect sedikit berbeda dari yang dulu kami gunakan. Bahkan Gong Sun Wan terkejut dengan seberapa banyak yang diketahui Chen Manyao, dan mendengarkan dengan cermat. Bocah Deva Realem membuka mata dan melihat ke atas. Kamu sepertinya tahu sedikit, gadis kecil. Wajah Chen Manyao berkedip. Karena takut membuat Deva Realem eksentrik, dia dengan menggenggam tangan dan berkata, "Jangan lupa, senior. Tidak ada yang diambil," kata bocah itu dengan dingin. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin sedikit kata-kata yang harus aku buang untuk pengenalan aku sendiri. Dengar, kalian semua. Seperti yang dikatakan gadis itu, peringkat dan organisasi Sekte Polaritas Starry Sky Dao berbeda dari banyak hal lain, dan itu. Sebagian besar sekte memiliki sekte luar, sekte dalam konklav, dan eselon warisan, atau beberapa variasi darinya. Tapi bukan Starry Sky Dao Polarity Sect. Kami diatur berdasarkan warna. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu. Ketujuh warna itu adalah bagaimana kami mengatur kami sekte. Tidak masalah siapa kamu, selama kamu berada di bawah tahap Naschensol, kamu harus mengikuti sistem peringkat itu. Semua orang memulai sebagai murid berjubah merah, dan naik pangkat, bukan berdasarkan tingkat dasar budidaya, tapi berdasarkan berapa banyak poin prestasi yang kamu kumpulkan. Semakin banyak poin jasa yang kamu dapatkan, semakin tinggi pangkatmu. Pendatang baru bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pelangi. Hanya menjadi murid berjubah kuning memberi kamu hak itu, hak untuk naik dari tanah ke pelangi. Ketika bocah itu berbicara, raksasa itu melangkah maju, membawa mereka menuju kota kedua di tepi kiri sungai Heavenspan, di pangkalan dari air terjun. Baiklah, kota ini adalah tempat kamu akan memulai. Adapun di mana kamu berakhir nanti, itu akan tergantung pada nasib baik kamu sendiri. Dia bangkit, menjentikkan lengan bajunya untuk mengirim slip giok terbang ke Bai Xiaochun. Ambil slip giok ini. Setelah kamu berada di kota, seseorang akan mengatur segalanya untuk kamu. Dengan itu, ia lengan bajunya lagi, menyebabkan gelombang kekuatan untuk bertemu Bai Xiaochun dan yang lainnya dan menerbangkannya dari kepala raksasa itu. Kemudian raksasa itu meraung, membuka langit di ruang terbuka dan menghilang ke dalam lubang. Adapun bocah itu, ia juga menghilang, muncul kembali dari pandangan, jauh di atas pelangi tingkat kedua. Setelah bocah itu pergi, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Kemudian dia melihat ke kota besar, yang dipenuhi dengan banyak orang, di luarnya adalah air terjun yang sangat besar dan pelangi. Tempat ini raksasa, dan benar-benar asing bagi Bai Xiaochun, membuatnya merasa lebih asing dari sebelumnya, orang asing. 4 kota besar ini memiliki nama sederhana, kata Chen Manyao lembut. Kota Berbintang, Kota Langit, Kota Dao, dan Kota Polaritas. Gitu sampai di kota, jangan membuat kesalahan dengan meremehkan siapapun. Mungkin ada orang-orang dengan basis kultivasi yang kuat yang tidak memiliki poin prestasi yang cukup untuk naik melampaui level menjadi murid berjubah oranye. Ingat, di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, semua orang di bawah tahap Naschensol adalah seorang murid, dan peringkat mereka didasarkan pada warna jubah mereka, bukan basis kultivasi mereka. Itulah sebabnya pembudidaya Starry Sky Dao Polaritas Sekte sering disebut murid 7 warna.
Dengan Chen Maniao di sana untuk menjelaskan banyak hal, Bai Xiaochun dan yang lainnya tidak akan mengalami kerugian seperti itu meskipun mereka adalah pendatang baru di Starry Sky Dao Polarity Sect. Segalanya sudah mulai jelas. Apa persyaratan untuk mencapai pelangi tingkat pertama dan kedua? Tiba-tiba Gong Sun Wan bertanya. Chen Maniao sudah sejak lama sangat mencurigai Gong Sun Wan dan dengan demikian, sama sekali tidak menyembunyikannya. Pelangi pertama juga disebut Heaven Rainbow, dan ditempati oleh satu-satunya Starry Sky Dao Polarity Sect. Di bawahnya adalah pelangi bumi di sebelah kiri dan pelangi mortal di sebelah kanan. Earth Rainbow adalah untuk para dewa, dan Rainbow Mortal adalah untuk para pemimpin sekte. Itu juga merupakan lokasi dari banyak percobaan oleh api dan zona budidaya khusus. Yang paling menakutkan dari semua itu adalah kapal perang kuno di bagian paling atas air terjun, yang sebenarnya terletak di Laut Heavenspan itu sendiri. Semua 4 sekte memiliki kapal perang seperti itu, dan mereka misterius dan tak terbatas tanpa batas. Titik. Hanya dia dan Bai Xiaochun yang menyadari keterlibatannya dengan Wildlands, dan dia juga tidak berencana untuk mengatakan apapun. Adapun Gong Sun Wan, dia hanya tersenyum, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. "Yah, ayo pergi," kata Bai Xiaochun sambil menghela nafas. "Sekarang kita di sini, kita mungkin juga menemukan tempat untuk menetap." Dengan itu, dia menuju ke kota, dan semua orang mengikuti. Ketika mereka mendekati kota itu sendiri, mereka merasakan fluktuasi yang tak terlihat menyebar di atas mereka semua. Bai Xiaochun mengeluarkan slip giok yang telah diberikan, yang mulai bersinar dengan cahaya terang yang tidak lain adalah kekuatan teleportasi. Sebelum siapapun dalam kelompok 7 bisa bereaksi, mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula besar di suatu tempat di tengah kota. Gitu mereka muncul, dan bahkan sebelum mereka dapat melihat lingkungan mereka dengan jelas, dan suara dingin berbicara. "Sandera Bai Xiaochun. Sandera Gong Sun Waner. Di dalam tas memegang ini kamu akan menemukan medali identitas dan jubah Daois merah untuk kamu dan pelindung Dao kamu. Mulai hari ini, kalian semua adalah pembudidaya sekte polaritas langit berbintang Dao." 2 tugas muncul dari udara tipis dan terbang menuju Bai Xiaochun dan Gong Sun Waner. Sebelum mereka sempat membukanya, aliran kekuatan membungkus mereka dan melemparkan mereka keluar dari aula. Beberapa saat kemudian, mereka keluar di jalan. Tidak ada yang bahkan memberi pandangan mereka sekilas. Rupanya, mereka terbiasa dengan orang yang muncul seperti ini. Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan kosong. Su Baokai dan Big Fatih Zhang agak berwajah pucat dari teleportasi. Songke dan Master God Diviner semoga dapat menanganinya sedikit lebih baik, dan Chen Maniao tidak terpengaruh sama sekali. Namun, penerimaan dingin dari Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sesuatu yang tidak ada dari mereka yang terbiasa. Merasa kurang senang dengan perlakuan itu, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan kembali ke aula besar, dan berteriak, "Hei, aku sandera politik yang penting." Teriakan Bai Xiaochun tidak menimbulkan respons dari dalam aula. Master God Diviner dan yang lainnya bertukar pandangan canggung. Adapun Bai Xiaochun, dia sangat tidak senang. Berita, dia adalah sandera politik yang penting, status yang dia rasa harus datang dengan setidaknya beberapa tingkat yang ada. "Benar kan?" katanya, memandang marah ke Fatih Zhang dan yang lainnya. "Ayo, aku sandera politik yang penting." Lemak besar Zhang berdeham dan melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak mengatakan apa-apa. "Ah, terserahlah. Aku kira sandera ini hanya perlu mengatasinya. Baiklah semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sambil menghela nafas, dia memandang guru Dewa Diviner. Tuan Dewa Diviner mulai dengan hati-hati, "Ya mungkin kita harus memeriksa dulu sebelum membuat keputusan." Su Baokai dan Big Fatih Zhang setuju dengannya. Chen Maniao tidak mengatakan apa-apa, dan Gong Sun Wan hanya berdiri di sana dengan sedikit senyum di wajahnya. Sedangkan untuk Songke, dia tampak muram seperti biasanya, dan sepertinya tidak tertarik sama sekali bahkan melihat Bai Xiaochun. Bai Xiaochun memandang sekeliling pada semua orang, dan merasakan sakit kepala datang. Dia sudah mulai menyesal membawa semua orang ini bersamanya. Namun, dia tidak bisa mengubah situasi sekarang. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan apa yang disarankan oleh Dewa-Dewa Diviner, dan mulai menerapkan jalan di kota. Saat dia berjalan, dia perlahan-lahan lupa tentang perlakuan buruknya dari sebelumnya. Segera, dia mulai terengah-engah dan kaget. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Yang lain juga heran dengan hal-hal yang mereka lihat.
pusat, mereka berada di seluruh sumber sungai Heavenspan Timur, dan kota-kota ini memiliki populasi yang sangat besar. Sebagian besar orang di kota ini adalah murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao, tapi yang lain berasal dari berbagai keluarga dan klan yang telah tinggal di kota selama beberapa generasi. Salah satu hal teraneh yang disadari Bai Xiaochun adalah bahwa dia belum pernah melihat satu orang pun yang kelebihan berat badan di kota ini. Semua orang kurus sampai kurus. Beberapa dari mereka bahkan tampak seperti sedikit lebih dari kulit dan tulang. Terlebih lagi, semua orang sepertinya selalu terburu-buru, seolah-olah mereka tidak ingin membuang waktu menonton. Hal aneh lainnya adalah tidak ada foto dari mereka yang mengungkapkan sepotong pun dari basis kultivasi mereka. Bai Xiaochun adalah seorang kultivator inti emas, jadi dia bisa mengambil beberapa petunjuk di sana-sini. Namun, sebagian besar pembudidaya lain akan melihat-lihat dan melihat orang-orang yang tidak lebih dari makhluk fana. Menekan rasa penasarannya tentang itu, Bai Xiaochun fokus pada semua hal yang dijual di kota. Apa saja yang bisa dibeli, dari harta karun roh hingga benda magis hingga buku-buku kuno. Ada segala macam pil obat juga. Ada makanan roh yang tersedia, beberapa di antaranya dibuat dari bahan-bahan berharga surga dan bumi. Makanan roh lainnya adalah dari berbagai jenis binatang buas. Harga untuk makanan roh itu sangat tinggi, namun yang mengejutkan bagi Bai Xiaochun dan teman-temannya, orang masih akan berpikir, sepertinya selalu dengan tingkat keengganan tertentu. Bai Xiaochun belum pernah melihat kota yang gitu ramai sebelumnya, juga tidak ada teman-temannya. Jadi, mereka mengambil waktu berjalan-jalan di kota, perlahan-lahan menerima semua pemandangan dan suara. Seiring berlalunya waktu, mereka yakin akan satu hal, harga di kota itu tidak dapat dipercaya. Syukurlah, Bai Xiaochun telah diberi sejumlah besar batu roh kembali di Sekte Penangkal Sungai, tapi bahkan dengan apa yang dia miliki, hanya perlu perhitungan cepat pada bagiannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki cukup untuk membeli semua barang yang benar-benar dia inginkan. Setelah beberapa jam realisasi di kota, seluruh kelompok datang ke kejutan lain. Untuk beberapa alasan, mereka semua sangat lapar. Perkembangan ini menyebabkan mata mereka tumbuh lebar. Lagi pula, gitu para petani mencapai yayasan pendirian, mereka tidak perlu mengkonsumsi makanan fisik. Sebaliknya, mereka hanya mereda dengan energi spiritual. Pada saat ini mencoba yang telah muncul dalam diri mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Aku lapar. Bai Xiaochun menggosok perutnya dan kemudian membocorkan Chen Manyao dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chen Manyao juga jelas terkejut. Setelah berpikir, dia mengeluarkan batu giok yang dia gunakan untuk mengirim pesan kepada seseorang. Setelah beberapa saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Melihat sekeliling pada rekan-rekannya, dia ragu-ragu, lalu berkata, apakah ada di antara kamu yang memperhatikan bahwa dasar kultivasi kamu telah berkembang? Semua orang dengan cepat memeriksa dasar kultivasi mereka, dan tentu saja, itu seperti yang dikatakan Chen Manyao. Mereka tidak mengalami kemajuan besar, tapi buktinya ada di sana. Mereka gitu terpesona oleh kota yang ramai sehingga mereka tidak memperhatikan. Chen Manyao melanjutkan untuk menjelaskan, mengingat seberapa dekat kita dengan Laut Heavenspan, energi spiritual sangat kuat, dan setelah memasuki tubuh kita, itu melemparkan 5 organ yin kita ke dalam ruangan. Meskipun hal itu menyebabkan dasar kultivasi kita maju lebih cepat, itu juga sangat menguras tenaga kita. Itu sebabnya kami merasa lapar. Intinya aliran energi sangat parah sehingga kita tidak bisa mempertahankan kultivasi kita tanpa makan makanan normal. Bahkan ketika Chen Manyao menjelaskan situasinya, perut Bai Xiaochun mulai menggerutu keras. Ketika dia selesai berbicara, wajahnya jatuh. Selain kematian, hal yang paling ia takuti dalam hidup adalah hidup. Kembali di Fragrant Cloud Peak ketika dia mulai berlatih teknik Forever Live Forever, dia hampir mati-mati. Setelah mencapai yayasan pendirian, dia tidak pernah merasakan rasa lapar, tapi sekarang, di sini mereka bangkit lagi. Chen Manyao tersenyum pahit dan berkata, selanjutnya, saya hanya bertanya seorang teman saya, dan diberitahu bahwa setiap orang di kota harus makan banyak makanan setiap hari untuk mengisi kembali energi mereka. Juga itu harus menjadi makanan roh. Sang Fatih besar sudah mulai merasa sangat tertarik. Sama seperti Bai Xiaochun, dia takut seolah-olah itu adalah bayangan kematian. Jadi apakah itu berarti kita harus makan terus-menerus? Setelah kamu menjadi murid berjubah kuning dan masuk ke distrik pelangi, maka aura di sana akan membantu dalam penyerapan energi spiritual kamu, dan masalah akan menyelesaikan sendiri secara alami.
Alis Chen Manyao juga berkerut karena merasakan sensasi seperti dia merasakan. Gong Sun Wan menggosok perutnya, menjilat, dan kemudian tertawa kecil. Kalau gitu, kurasa aku akan mencari makan. Sampai jumpa nanti. Petik 2. Dengan itu, dia melambai pada mereka dan melebur menjadi batal. Junior Patriark, apa yang harus kita lakukan? Kata Tuan Dewa Diviner, membocorkan Bai Xiaochun. Aku juga lapar. Su Baokai memiliki reaksi yang sama, dan bahkan Song Ke yang berwajah muram akhirnya berbalik untuk mengungkapkan Bai Xiaochun dengan penuh harap. Menggosok tasnya dari memegang dengan cemas, Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan berkata, mari kita menyedotnya untuk saat ini. Kita perlu mencari tempat tinggal dulu, lalu kita khawatir tentang cara mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Yang lain setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Mereka semua membuat beberapa pil obat untuk sementara waktu menghilangkan rasa lapar mereka, dan kemudian mulai mencari tempat tinggal di kota. Segera, mereka menemukan lokasi di mana murid-murid Starry Sky Dao Polarity Sect bisa mendapatkan gua abadi, yaitu ketika Bai Xiaochun mengetahui bahwa semua gua abadi disewakan, tidak dijual. Setelah harga memeriksanya, Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri. Ini terlalu mahal. Kultivator yang bertanggung jawab adalah murid berjubah oranye, dan yang dia lakukan hanya berbohong. Bai Xiaochun dengan dingin, menolak untuk bahkan mengatakan sepatah kata pun. Segera terlihat dari harga yang luar biasa bahwa hanya orang yang sangat kaya yang mampu membeli gua abadi di sini. Orang-orang biasa harus puas dengan tempat tinggal roh. Tentu saja, harga untuk tempat tinggal roh juga sangat tinggi. Karena mereka memiliki beberapa pilihan, Bai Xiaochun dan teman-temannya setuju untuk menyewa tempat tinggal roh termurah yang bisa mereka temukan. Pada saat mereka mendapatkan kunci slip giok dan menemukan roh tinggal di kota, sudah mulai gelap di luar. Itu terletak di distrik timur kota, dan sangat sederhana dan kasar. Itu benar-benar mengingatkan Bai Xiaochun tentang kediamannya di desa ketika dia masih muda. Lebih jauh lagi, untuk penderitaannya, menyewanya selama setengah tahun lamanya biaya setengah dari batu roh yang diberikan oleh sekte tersebut. Seharian sudah terbuang sia-sia, dan mereka semua semakin lapar. Pada titik ini, semua perut mereka menggerutu keras. Menghela nafas, Bai Xiaochun melemparkan kantong batu roh ke guru Dewa Diviner dan menyuruhnya pergi mencari makanan. Master God Diviner dengan gembira menangkap tas berisi dan kemudian keluar, untuk segera kembali dengan koleksi besar makanan roh yang dibagi rata. Sekarang mereka memiliki makanan, semua orang duduk diam makan, terbungkus dalam pikiran mereka sendiri. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak bisa berhenti meremehkan dia sekte penangkal sungai. Malam berlalu tanpa suara. Keesokan harinya saat fajar Bai Xiaochun dibangunkan oleh suara perutnya sendiri yang menggerutu. Melihat sekeliling pada orang lain, dia bisa tahu bahwa mereka terlihat sedikit lebih kurus daripada hari sebelumnya. Sialan, jahat apakah ini? Bagaimana kita harus menghadapi ini? Itu situasi yang menakutkan. Dia sangat lapar sehingga dia hampir tidak bisa melihat lurus. Menarik lebih banyak batu roh, dia meminta guru Dewa Diviner untuk pergi lagi membeli makanan roh. Dan itulah bagaimana hari pertama berlalu. Kemudian hari kedua berlalu, dan yang ketiga, dan yang keempat. Selama waktu itu, semua orang dari kelompok pergi keluar untuk menjelajahi kota di beberapa titik, tapi akan kembali berkumpul kening dan menetap bersila dan tidak bergerak, tidak mau membuang energi. Meskipun berusaha menghemat energi, semuanya, termasuk Bai Xiaochun, mulai menjadi lebih tipis. Itu terutama berlaku untuk Su Baokai, yang sudah terlihat di titik-titik seperti kulit dan tulang. Namun, tidak ada yang benar-benar menakutkan. Yang paling menakutkan adalah bahwa tas pegang itu berada di ambang kehabisan batu roh, kemungkinan besar dalam 2 hari. Bahkan tas milik pribadi Bai Xiaochun hampir 90% tanpa batu roh. Kita harus merencanakan sebuah rencana. Katanya dengan penuh semangat, memandang sekeliling semua orang dengan ekspresi serius di wajahnya. Terus seperti ini tidak akan berhasil. Kalian adalah pelindung Dao aku. Pergi dan dapatkan uang. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulut, Song Ke bangkit, ekspresikan berkedip di mata, serta sedikit dukungan. Bai Xiaochun lakukan dengan rasa ingin tahu, dan baru saja akan bertanya apa yang akan dia tanyakan ketika Song Ke berkata, aku sudah muak dengan ini. Cukup, apakah kamu mendengarku Bai Xiaochun? Pelindung Dao. Lupakan, aku berhenti. Song Ke dapat memecahkan masalahnya sendiri untuk dirinya sendiri. Mulai sekarang, kamu sendiri. Itu semua bermuara pada poin prestasi, kan? Mungkin aku bukan pasangan yang cocok untukmu di sekte aliran darah, di sekte penangkal sungai,
Tapi di sini di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, aku akan menjadi murid berjubah kuning dengan kemampuan sendiri, dan ke distrik pelangi. Mata Bai Xiaochun melebar dengan marah, dan dia baru saja akan menawarkan balasan, ketika tiba-tiba Tuan Dewa Diviner bangkit berdiri.